Assalamualaikum, kembali lagi kita belajar bersama ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang muatan PPKN. Sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana cara merancang pembuatan patung. Kemarin kan ada caranya adalah dengan cara membuat sketsa, lalu menentukan alat dan bahan, dan juga menentukan tekniknya. Nah, yang hari ini kita bahas adalah muatan PPKN, yaitu penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita akan menggunakan buku pulpena halaman 46. Sebelumnya kita sudah membahas beberapa sila-sila Pancasila. Ada 4 sila yang sudah kita bahas, mulai dari sila pertama, sila kedua, sila ketiga, dan sila keempat. Nah, yang hari ini kita bahas adalah sila terakhir, yaitu sila kelima. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila kelima ini bermakna atau bertujuan bangsa Indonesia adalah tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahir dan batin. Nah, jadi di sini terciptanya masyarakat Indonesia, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, baik itu dari luar dirinya maupun dari dalam dirinya. Keadilan merupakan salah satu tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum. Penegakan keadilan akan membuat kehidupan masyarakat Indonesia menjadi aman, tentram, dan sejahtera. Nah, jadi keadilan itu adalah tujuan dari negara Indonesia sebagai negara hukum. Jadi, kalau kita bisa menegakkan hukum, berarti kita sudah melaksanakan keadilan sosial ini. Nah, penegakan keadilan tadi membuat masyarakat Indonesia menjadi aman, tentram, dan sejahtera. Karena sesuai dengan hak dan kewajibannya, kalau misalkan sudah melaksanakan keadilan, berarti haknya terpenuhi. Nah, di sini ada beberapa pengamalan sila kelima Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersikap adil. Iya, kita harus bersikap adil. Jadi jangan sampai timpang sebelah misalkan. Jadi kalau misalkan ada sebuah perselisihan, kita harus bisa bersikap adil. Jadi tidak melawankan atau misalkan mendukung satu pihak aja, tapi kita di sini bersikapnya adil, jadi netral. Nah, lalu yang kedua adalah menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ini sebenarnya sudah dibahas sebelum-sebelumnya, mulai dari sila kedua kemarin. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban berarti kita harus melaksanakan dulu kewajiban kita sebelum kita menuntut hak kita. Lalu yang ketiga adalah menghormati hak-hak orang lain. Setiap orang mempunyai haknya masing-masing. Contohnya aja hak beragama, hak beribadah. Jadi kita harus bisa menghormati hak-hak orang lain. Lalu yang keempat, suka memberi pertolongan kepada orang lain, nih jiwa sosialnya. Kalau misalkan ada temannya yang mengalami kesulitan atau misalkan ada masalah, kita sebagai temannya itu berkewajiban untuk menolongnya. Lalu yang kelima adalah tidak bersifat boros dan bergaya hidup mewah. Nah, ini adalah ciri khas dari pengamalan sila kelima ini, tidak bersifat boros dan bergaya hidup mewah. Kalau misalkan kita mempunyai cukup banyak uang, sebaiknya kita sisihkan sedikit untuk ditabung, jangan semuanya untuk dijajanin misalkan atau dibelikan mainan. Jadi itu yang maksudnya tadi, tidak bersifat boros dan gaya hidup mewah, cukup yang sederhana aja. Lalu yang keenam, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Nih, jangan mengganggu temannya atau misalkan kepentingan umum itu misalkan seperti sekelompok orang yang diganggu atau sebagainya. Nah, itu tidak melakukan perbuatan yang merugikan, mengganggu atau misalkan merusak lingkungan juga itu termasuk ya. Dan yang terakhir adalah menghargai hasil karya orang lain. Contoh, paling gampang aja di sekolah, di kelas misalkan ustazah beri tugas misalkan membuat gambar sketsa
patung monumen misalkan. Nah, setiap orang punya caranya masing-masing, punya keahliannya masing-masing. Tidak semua orang itu bisa menggambar. Nah, ada yang bagus gambarannya, ada juga yang tidak. Nah, di sini menghargai hasil karya orang lain. Bagus atau tidak gambaran seseorang atau hasil karya seseorang, kita tidak mesti untuk mengejeknya. Jadi kita harus bisa menghargai, baik itu bagus, baik itu tidak, kita bisa menghargainya. Cukup tidak mencela aja, termasuk kalian sudah bisa menghargai orang lain. Nah, mungkin itu saja untuk penjelasan dari penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dapat dipahami ya. Assalamualaikum.